Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zaidan Andre Deristian. Aku dari angkatan 2024. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih apa itu nilai-nilai sosial dan apa itu norma-norma sosial. Nah, cara pengimplementasiannya gimana dan contohnya itu kayak gimana. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bakal bahas pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari nilai sosial ini merupakan suatu pemikiran dari seseorang di masyarakat mengenai hal yang baik maupun yang buruk. Nah, jika norma ini merupakan aturan-aturan yang emang sudah ada di masyarakat dan sudah didiskusikan oleh masyarakat tersebut. Bedanya norma dengan nilai, norma ini bersifat nyata, jelas, dan tegas. Nah, jika teman-teman melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, maka teman-teman bakal dapat sanksi tertentu. Karena norma ini merupakan pengimplementasian dari nilai-nilai sosial. Oke, di klasifikasi nilai sosial itu dapat dibagikan menjadi nilai berdasarkan sumbernya, yang dimana itu ada berdasarkan nilai dominan dan nilai turun-temurun. Itu dimana di nilai dominan kita tuh lebih memilih suatu hal atau lebih mementingkan suatu hal dibanding hal yang lainnya. Salah satu contohnya nih, teman-teman lebih mementingkan belajar dibanding nongkrong. Nah, maka si belajar ini merupakan nilai dominan teman-teman. Jika dari nilai turun-temurun itu merupakan suatu kebiasaan atau hal yang sering kita lakukan sehari-hari, yang dimana jika kita tidak kerjakan maka kita akan merasa bersalah dan merasa malu karena kita tidak mengerjakan nilai tersebut. Salah satu contohnya tuh jika kita terlambat masuk sekolah, maka kita akan merasa malu dibandingkan dengan orang yang sudah sering terlambat sekolah karena mereka sudah melakukan kebiasaan itu terus-menerus. Oke, terus ada juga berdasarkan pendapat Profesor Notonegoro, yang dimana itu dibedakan menjadi tiga, teman-teman. Ada menurut nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Nilai material ini merupakan nilai yang dimana isinya adalah kebutuhan jasmani teman-teman, kayak makan, minum, tidur, ataupun olahraga. Pokoknya yang berkaitan nilai jasmani itu disebut dengan nilai material. Yang kedua, ada nilai vital, yang dimana jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Salah satu contohnya nih, di lingkungan sehari-hari kita nih, kayak kita diberi tugas sama dosen, tapi kita tidak mengerjakan tepat waktu ataupun tidak mengerjakan tugasnya, maka kita akan mendapatkan nilai yang buruk dan attitude juga yang buruk. Terus ada juga contohnya jika di luar sedang hujan, maka kita menggunakan payung, maka si payung ini merupakan nilai vital kita karena melindungi kita dari hujan yang ada di luar. Lalu yang ketiga, ada nilai rohani, yang dimana merupakan suatu kepercayaan kita atau suatu keagamaan yang kita anut, yang kita percaya dan kita lakukan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke klasifikasi norma sosial, yang dimana ada berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya ini ada berdasarkan nilai formal dan atau sifat formal dan sifat non formal. Jika sifat formal biasanya sudah tertulis nih teman-teman dan berasal dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga. Nah, jika nilai non formal atau sifat non formal itu biasanya yang sudah kita biasa lakukan sehari-hari atau yang tidak tertulis. Salah satu contohnya seperti sifat non formal itu norma yang ada di keluarga, misalkan kayak aturan kita di keluarga harus patuh sama orang tua, harus bersih-bersih kamar, atau harus mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya. Nah, lalu ada masuk ke berdasarkan sumbernya atau nilai atau norma sosial berdasarkan sumbernya, yang dimana itu ada berdasarkan agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Nah, yang berdasarkan agama ini bersifat mutlak karena berasal langsung dari Tuhan. Nah, lalu ada yang berdasarkan kesusilaan, ini berdasarkan nilai atau hati nurani yang nantinya menjadi akhlak dan menjadi kesopanan kita. Dan menjadi hal yang emang harus kita lakukan. Lalu ada nilai hukum, nah dimana itu hal-hal yang emang harus kita lakukan berdasarkan aturan-aturan yang ada dan jika dilanggar kita akan mendapatkan sanksinya. Lalu ada nilai kesopanan yang dimana kita harus mempunyai adab di lingkungan sekitar kita, karena jika tidak kita akan mendapatkan sanksi masyarakat atau sanksi sosial biasanya teman-teman. Nah, salah satu contoh kasus dari semua ini ada dari nilai kebersihan. Misalkan kayak teman kalian buang sampah sembarangan, padahal di tulisannya udah ditulis nih kayak nggak boleh buang sampah di sini.
Nah, itu berarti teman kalian melanggar nilai kebersihan. Terus ada juga nilai agama, yang dimana udah ada aturannya di agama kalian masing-masing. Salah satu contohnya di agama Islam, bahwa kita wajib sholat, wajib mengaji, wajib berdoa, wajib beribadah pokoknya untuk Tuhan. Tapi teman kalian ada yang tidak menjalankannya, maka teman kalian melanggar nilai keagamaan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapat adalah nilai merupakan suatu hal yang baik ataupun buruk, dan norma merupakan aturan-aturan yang sudah didiskusikan oleh masyarakat dan sudah ada di masyarakat itu sendiri, teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sebelumnya. Bye-bye.